Akhirnya Kementerian Agama mengubah usulan biaya haji tahun 2024 menjadi 94,3 juta. Setelah mendapatkan beragam kritikan tentunya dari masyarakat dan anggota DPR. Jadi beberapa waktu yang lalu kita tahu bahwa Menteri Agama mengusulkan biaya haji tahun 2024 itu sebesar 105 juta, sekian-sekian. Nah, kemudian usulan Menteri Agama tersebut mendapatkan berbagai macam respon dari masyarakat dan anggota DPR sendiri yang menyatakan bahwa harga 100 juta ke atas itu terlalu tinggi untuk haji tahun 2024. Nah, akhirnya kemarin hari Rabu kemarin Kementerian Agama bersama DPR Komisi 8 tentunya kembali membahas usulan biaya haji tahun 2024. Nah, ini anggota DPR bersama Kementerian Agama sekarang ini sedang dipacu waktu, mengingat pelunasan haji itu mungkin awal-awal Desember ya, sekarang sudah akhir November. Jadi ini sedang berpacu sekarang merumuskan berapa biaya haji tahun 2024 nanti. Nah, kemarin Kementerian Agama kembali mengusulkan, jadi turun ya, dari harga 105 juta yang diusulkan Menteri Agama, itu kemarin turun lagi usulannya itu menjadi 94,3 juta rupiah. Nah, itu pun masih mendapat masukan dari DPR. Jadi Komisi 8 sepertinya masih keberatan dengan harga 94,3 juta tersebut. Karena dinilai harganya itu masih bisa ditekan lagi supaya harganya itu lebih rendah dari itu. Nah, kalau Kementerian Agama mengusulkan harga haji itu 94,3 juta, DPR Komisi 8 mengusulkan harga haji itu 93,5, bahkan bisa lebih rendah lagi, Kak, dengan catatan katanya masih ada komponen yang bisa dikurangkan seperti catering. Harga catering itu masih bisa ditekan lebih murah lagi, sehingga kalau harga cateringnya itu turun, itu bahkan mungkin bisa 92 atau 93 juta. Nah, itu sedang digodok sama pemerintah, Kementerian Agama bersama DPR, dan keputusan finalnya berapa harga haji, apakah itu nanti usulan Kemenak yang diterima, atau nanti usulan yang DPR, atau nanti bahkan ada harga tengahnya gitu, itu nanti akan diputuskan lagi. Mungkin paling cepat hari Senin besok, itu sudah ada keputusannya, berapa harga haji tahun 2024. Tapi kisarannya kita sudah ada gambarannya. Kisarannya itu ya sekitar 93 atau 94 juta. Nggak akan lebih dari itu. Insya Allah gitu. Ya kalau lebih dari itu rasanya nggak mungkin juga ya. Karena Kemenak aja ngusulin 94,3 juta, sementara DPR 93,5 juta. Nah, mungkin ya kisaran itulah harga haji itu. Tapi perlu diketahui oleh masyarakat, terutama jamaah Indonesia yang akan berangkat haji, usulan Kementerian Agama ataupun usulan dari DPR Komisi 8, berapapun itu nanti harga final yang sudah diketok palunya, apakah itu 93 juta atau 92 juta, itu masyarakat nanti bayarnya itu nggak segitu. Jadi bayarnya itu bukan 90 juta ya. Karena perlu dipahami oleh masyarakat yang mau berhaji tahun 2024 nanti, jadi harga haji itu ada harga yang harus dibayarkan oleh calon jamaah dan ada harga yang nanti ditanggung oleh biaya manfaat. Jadi ada nilai manfaat daripada setoran haji Bapak Ibu. Bapak Ibu kan kemarin setor haji 25 juta yang reguler, ya kan? Nah, 25 juta itu kan dikelola oleh negara. Ada Badan Pengelola Keuangan Hajinya, BPKH. Itu duit Bapak Ibu itu yang 25 juta di store di awal itu dikelola oleh negara sekian tahun, dan itu pasti ada nilai manfaatnya.
ibaratnya itu kalau orang nabung di bank gitu kan ada bunganya lah gitu. Tapi kalau kalau di apa kalau bahasa di akadnya haji, orang haji itu namanya nilai manfaat. Jadi dari 25 juta itu dikelola ada keuntungannya. Nah, itulah nanti yang akan membantu biaya haji Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua ini nanti walaupun pemerintah mengetok palu, tok palu harga haji nanti 93 juta misalnya gitu kan. Misalnya artinya naik 3 juta dari tahun lalu lah gitu kan. Jadi Bapak Ibu tidak membayar 93 juta. Berapa yang Bapak Ibu bayar itu nanti tergantung dari keputusan Kementerian Agama bersama DPR bersama BPKH. Apakah nanti jamaah itu membayar hanya 60% lagi, sementara hanya 60% saja, sementara yang 40% lagi itu nanti akan ditanggung oleh nilai manfaat. Sehingga kalau skemanya seperti itu, jamaah itu perkiraannya membayar, coba saya hitung dulu, membayar itu 60%. Ya sekitar 53-54 juta. Sekian lah begitu kan, sekitar 53, 54, 55 juta sekian gitu. Sekitar itu bayarnya, nggak akan lebih dari itu. Kalau skema yang dipakai 60-40, 60% dibayar jamaah, 40% dibayar oleh nilai manfaat. Jadi calon jamaah haji itu membayar haji itu hanya sekitar 55 juta lah, kita buletin ke atas gitu ya, hanya sekitar 55 juta. Artinya kalau Bapak Ibu dulu setoran awalnya itu 25 juta, Bapak Ibu untuk pelunasan nanti di bulan Desember ini, itu kalau pelunasan di bulan Desember ya, artinya dari sekarang itu harus menyiapkan uang 30 juta untuk pelunasannya saja. Nah, jadi kalau nanti diketok palu, misalnya minggu depan gitu kan, mudah-mudahan hari Senin ini sudah ada keputusan finalnya, berarti Bapak Ibu harus menyiapkan uang sebesar 30 juta per orang ya. Jadi kalau suami istri harus menyiapkan uang 60 juta gitu. Per orangnya itu 30 juta lah, sekitar itu. Karena harga haji itu kan beda-beda per embarkasinya. Tentunya embarkasi Aceh lebih murah daripada embarkasi Makassar begitu. Karena tiket pesawatnya pun beda. Tiket pesawat dari Aceh sama tiket pesawat dari Makassar ataupun dari Jakarta itu pasti beda. Sehingga per embarkasi itu nanti ada harga hajinya. Tapi kisarannya itu Bapak Ibu ya harus siap uang itu ya minimal 30 juta lah gitu untuk pelunasan nanti. Jadi mumpung masih ada waktu beberapa hari atau beberapa minggu lagi, itu Bapak Ibu yang dinyatakan porsinya berangkat, ya silahkan dipersiapkan uangnya dari sekarang, sekitar 30 juta gitu, untuk pelunasannya saja. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya gitu kan haji reguler ini, itu kan dikelola oleh negara ya, oleh pemerintah gitu. Tapi, ada beberapa jamaah haji yang itu mungkin mereka ikut kelompok bimbingan ibadah haji, KBIH gitu kan. Nah, biasanya kalau KBIH itu ada lagi biaya-biaya di luar dari Kementerian Agama tadi. Misalnya Bapak Ibu sudah melunasi haji 30 juta gitu. Biasanya kelompok bimbingan itu akan memungut biaya tambahan lagi di luar daripada biaya yang ditetapkan Kemenak tersebut. Nah, itu wajar gitu karena memang untuk bimbingan haji itu kalau lewat KBIH artinya kan semacam pelatihan manasik, terus manasik-manasik itu kan butuh biaya ya untuk tempat, untuk makan, belum lagi untuk pembicaranya gitu. Karena manasik-manasik lewat KBIH itu yaitu di luar dari pemerintah. Tetap nanti jamaah reguler itu manasik dari pemerintahnya tetap ada, tapi biasanya yang lewat hajinya itu lewat kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah gitu kan. Itu mereka biasanya itu ya ada uang lebih lah di luar daripada biaya yang ditetapkan Kemenak. Belum lagi nanti ketika pimpinan KBIH-nya itu juga berangkat haji, pasti di sana itu kan nanti ada kegiatan-kegiatan tentunya di luar kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah, mereka bikin kegiatan sendiri gitu. Seperti mau umroh berkali-kali atau nanti ziarah ke Taif atau ziarah ke Hudaybiyah gitu kan. Nah, itu di luar itu. Tapi yang jelas kalau Bapak Ibu dinyatakan berangkat haji tahun ini,
ya itu minimal 30 juta untuk pelunasan haji itu harus siap. Nah, berapa nominal pastinya itu nanti pas pada saat pelunasan atau pada saat nanti Kementerian Agama bersama anggota DPR sudah ketok palu berapa harga haji tahun ini. Yang jelas itu akan naiklah daripada tahun 2023. Tapi naiknya itu nggak kayak kemarin, tiba-tiba tahu-tahu 105 juta, enggak gitu. Naik, tapi paling naik 2 atau 3 juta. Dan itu kalau secara finansial sih masih dikatakan wajar ya. Karena kita tahu nilai tukar rupiah ini kan ibaratnya itu bahasa keuangan itu ada inflasi lah gitu. Ada inflasi, itu wajar gitu, 2-3 juta gitu kan. Belum lagi harga haji itu kan dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah itu ya ini, ada nilai tukar kurs ke dolarnya, atau nanti ada nilai tukar ke realnya gitu kan. Nah, itu dipengaruhi oleh itu. Tapi berarti kalau harga itu dipengaruhi oleh inflasi misalnya, yang seperti tadi itu, harga haji itu sebenarnya sama gitu. Tapi cuman karena inflasi, ya akhirnya dia naik daripada tahun 2023. Nah, mudah-mudahan harga haji tahun 2024 ini segera diputuskan, ditetapkan oleh Kementerian Agama bersama anggota DPR. Dan kemarin informasinya itu, walaupun harga haji ini diturunkan, tapi tidak menurunkan fasilitas. Nah, itu kemarin walaupun diusulkan harga haji ini turun dari 105 menjadi 94 gitu kan, belum lagi nanti masih bisa turun lagi itu harga haji itu, tapi tidak mengurangi fasilitas yang sudah ada. Nah, Bapak Ibu yang berangkat haji tahun ini, mudah-mudahan, saya doakan mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, sehingga perjalanan ibadahnya nyaman. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir dengan fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Agama. Saya pun melihat haji ya belakangan inilah 2-3 tahun belakangan ini pelayanan haji itu sudah bagus gitu. Hanya saja dengan pelayanan haji yang sudah bagus itu ya masih adalah beberapa jamaah yang kurang puas atau apa gitu, itu biasa gitu. Tapi pada dasarnya saya melihat itu 2-3 tahun belakangan ini pelayanan haji itu luar biasa gitu. Luar biasa gitu kan. Mulai dari busnya gitu, mulai dari penjemputannya, petugas-petugas hajinya juga ramah begitu kan. Pokoknya pelayanan haji jangan sampai diturunkan standarnya gitu. Pelayanan haji yang sudah bagus saja masih ada yang kurang puas, apalagi nanti kalau sampai diturunkan ya bisa-bisa indeks kepuasannya juga menurun jauh gitu. Jadi insya Allah Bapak Ibu yang berkesempatan punya rezeki sudah ditetapkan oleh pemerintah kuotanya berangkat tahun ini, maka berhajilah gitu. Usahakan duitnya ada, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah duitnya ada. Saya doakan juga mudah-mudahan urusan Bapak Ibu, terutama urusan tentang pelunasan haji ini mudah-mudahan dimudahkan Allah. Jangan sampai Bapak Ibu sudah ditetapkan pemerintah berangkat, porsinya masuk, duitnya ada, kemudian menunda. Jangan. Apalagi menundanya itu karena pekerjaan atau apa gitu. Jangan gitu. Berangkat saja. Kenapa saya katakan berangkat? Karena mumpung porsinya masuk, mumpung uangnya ada, mumpung regulasinya ini regulasinya ini kita sudah tahu lah, ada istitoah kesehatan, ada BPJS kesehatan, begitu kan. Dan kita tidak tahu tahun depan itu ada regulasi apa lagi gitu. Ada regulasi apa lagi. Maka mumpung ada kesempatan, mumpung porsinya masuk, mumpung duitnya ada, berangkatlah gitu. Nah, karena tiap tahun itu regulasi selalu berbeda-beda gitu. Selalu berbeda-beda itu regulasi. Maka kalau ada kesempatan untuk berangkat haji, Bapak Ibu, porsinya masuk, duitnya ada, berangkat, bener berangkat gitu. Karena kita tidak tahu kan regulasi ke depannya seperti apa. Dan yang lebih pasti lagi kita juga tidak tahu usia kita sampai nggak tahun depan gitu. Maka ketika ada
kesempatan untuk berhaji tahun ini, rezekinya juga ada, berangkatlah gitu kan. Jangan sampai nanti apalagi gara-gara kerjaan gitu. Kerjaan apa bisa ditinggalkan, bisa dihandle lah dengan orang-orang apa kepercayaan kita gitu. Jadi walaupun Bapak Ibu misalnya punya bisnis gitu kan, sayang nih bisnisnya ditinggalin, sayang nih usahanya ditinggalin, masih bisa haji misalnya tahun depan, jangan gitu, karena kita tidak tahu tahun depan regulasinya seperti apa, dan harga tahun depan saya yakin itu pasti akan ada kenaikan-kenaikan terus gitu. Saya yakin itu gitu, karena untuk turun itu agak susah ya kalau untuk turun gitu. Yang adanya naik gitu. Kalaupun turunnya itu paling sedikit dan rasanya mustahil turun juga gitu. Jadi kalau diberi kesempatan tahun ini berangkat, bismillah tawakal Allah, berangkatlah gitu. Berdoa saja kepada Allah gitu kan, persiapkan diri dengan baik, ikhlas, berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, mudah-mudahan nih kita tunggu hari Senin ini atau minggu depan itu mudah-mudahan ada kabar baik untuk kita jamaah Indonesia yang akan berangkat haji. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.